wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami salam ta'zim, kita ucapkan selamat datang pada Pak Yai Fadil yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Salam hormat dan salam ta'zim juga kami ucapkan pada Pak Nur Hidayat dari Ankara, Kedutaan Besar Indonesia di Ankara. Salam hormat dan ta'zim juga kita ucapkan pada Ketua Tanfidiyah PCNI Turki, Mas Ketua Tanfidiyah tahun 2020 sampai 2022. Dan yang kami hormati dan kami muliakan juga para peserta hadirin webinar pada hari ini, pada hari Kamis di Indonesia mungkin sudah malam. Kami ucapkan selamat malam dan kami ucapkan selamat sore bagi teman-teman para hadirin yang ada di Turki, dan kita ucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum. Semoga kedatangan teman-teman para hadirin, para akang-akang dan mbak-mbak semuanya di sini mendapatkan keberkahan, ilmu, manfaat, dan barokah, amin ya rabbal alamin. Dan saya juga alhamdulillah diberi kesempatan pada kali ini, pada sore hari ini, untuk membawakan acara pada kesempatan kali ini dalam membawakan acara Bahsul Masail sebagai metode istinbat dalam tradisi Nahdlatul Ulama. Dalam hal ini, acara ini kita adakan sebagai salah satu rangkaian praacara peringatan Hari Santri Nasional tahun 2020 di kegiatan agenda PCNU Turki. Alhamdulillah dengan berkat kepanitiaan semua juga kita bisa mengadakan acara ini, dan sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Yai Fadil. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya sebagai pembawa ini untuk membacakan runtutan acara webinar Hari Santri Nasional ini. Untuk yang pertama, pembukaan oleh saya sendiri, kemudian dilanjutkan itu sambutan, kemudian dilanjutkan juga dengan acara inti, acara webinar kita yang akan dipandu oleh yaitu Mas Hamid Fahmi. Kemudian juga acara yang keempatnya, acara paling inti dari acara kita kali ini, yaitu materi webinar atau yang akan nanti dibawakan dan dibawakan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Fadil Khozin MPD. Kemudian juga nanti disusul acara selanjutnya dan doa atau penutup. Baik teman-teman para hadirin semuanya, langsung saja kita buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, semoga acara webinar pada hari ini mendapatkan kelancaran, keberkahan, sampai kita dan semua para guru-guru kita, para saudara-saudara kita, para keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Kemudian lanjut selanjutnya yaitu sambutan yang kali ini insya Allah akan dibawakan oleh saudara kita Mas Faiz Kashfilham sebagai Ketua Tanfidiyah PCNI Turki 2020-2020. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Monggo Mas Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Yang kami hormati, yang kami ta'zimi, Kiai Haji Fadil Qadim, selaku peneliti amaliyah Aswaja PWNU Jawa Timur. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Yai karena berkenan untuk berbagi keilmuan kepada kami semua di sini di tengah kesibukan jenengan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Yai. Ya, sama-sama. Yang kami hormati, kami ta'zimi para Gus, para Neng, para Yai, para guru yang di sini. Juga kami ucapkan selamat datang, salam hormat kepada Pak Nur dari KBRI Ankara, dan juga seluruh hadirin yang kami cintai. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran jenengan semua. Baik, para hadirin yang kami hormati, seperti tadi sudah disinggung oleh MC, bahwa pada dasarnya acara hari ini merupakan pembukaan dari rangkaian acara peringatan Hari Santri Nasional yang diselenggarakan oleh PCI-NU Turki. Bahwa pada hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik, yang sangat khas ala santri, di mana insya Allah kita akan mencoba membahas bagaimana metode istinbat dalam tradisi keilmuan di Nahdlatul Ulama. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah mendapati guru kita yang akan berbagi keilmuan untuk kita, dan semoga di sini kita dapat mengikutinya dengan baik, dan sehingga webinar ini dengan tujuan bagaimana kita bisa mendapatkan keilmuan bisa terpenuhi dengan baik. Adapun sebagai pengawal dari rangkaian acara dari webinar-webinar yang akan diadakan oleh PCNU ke depannya, harapannya kami juga memohon doa kepada seluruh hadirin di sini, semoga ke depannya acara-acara yang diadakan PCNU ke depan tetap lancar dan mendapatkan keberkahan seperti itu. Dan juga dari PCNU Turki sendiri, selain acara webinar ini, webinar ke depan juga insya Allah akan diadakan dalam bentuk topik dan berbeda-beda, seperti insya Allah akan menjelaskan soal penguatan akidah al-sunnah wal jamaah. Kita juga mencoba menjelaskan bagaimana scholarship talk, di mana rata-rata anggota PCNU Turki di sini adalah pelajar, sehingga kami juga mencoba meluaskan isu-isu pembahasan dalam webinar, sehingga diharapkan pelajar-pelajar di Indonesia bisa mendapatkan keilmuan bagaimana mendapatkan beasiswa dan lain-lain. Di sini juga dalam peringati Hari Santri Nasional, PCNU Turki akan mengadakan lomba-lomba, dan kami juga berkolaborasi dengan PPI Turki untuk bisa memperkaya bagaimana memperingati rangkaian acara-acara dalam proses peringatan Hari Santri Nasional. Pada akhirnya di sini kami juga mencoba bagaimana menawarkan penguatan santri sebagai satu identitas tertentu, bahwa santri itu memiliki sebuah kekuatan modal yang cukup besar dari sisi keilmuan, dari sisi akhlak dan macam-macam, sehingga diharapkan dengan momentum Hari Santri Nasional ini kita bisa meneguhkan identitas kesantrian dalam spektrum yang macam-macam, sehingga pada akhirnya kita sebagai santri bisa berjasa, bisa memberikan kontribusi dalam proses pembangunan di bangsa ini, bangsa Indonesia. Pada akhirnya, pada hadirin yang kami hormati, kami selalu mohon doa agar bagaimana PCNU Turki bisa selalu memberikan kontribusi-kontribusi terbaik kepada masyarakat, baik masyarakat yang ada di Turki secara khusus maupun di Indonesia secara umum juga, sehingga pada akhirnya PCNU Turki bisa menjalankan amanah dari guru-guru kita untuk menghidupkan agama Islam baik di Turki maupun secara keseluruhan. Amin. Secara garis besar itulah apa yang kami harapkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman, kehadiran para guru, para Gus, para Ning di forum ini, terkhusus pada Abah Yai yang akan mengisi pengajian pada hari ini. Kami juga mengucapkan maaf jika ada hal yang kurang berkenan selama penyelenggaraan webinar ini. Kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Faiz atas sambutannya. Baik teman-teman para hadirin semua yang kami muliakan dan kami hormati. Berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu acara inti pada hari ini, yaitu webinar Bahsul Masail. Namun sebelum itu, saya akan persilahkan pada saudara kita, Mas Hamid Fahmi, untuk membawakan acara webinar kali ini sebagai moderator. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Monggo Mas Hamid Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Pak Yai. Selamat malam bagi para hadirin, bagi yang mengikuti dari Indonesia. Selamat siang bagi teman-teman, kawan-kawan, para alim ulama yang dari Turki juga. Semoga di masa pandemi ini, semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. Amin. Semoga Indonesia juga dalam keadaan selamat, teman-teman kita, keluarga-keluarga kita. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad rasulillah salam wa babi salam wa da'i ila dari salam bisalam salatan tahdina biha subla salam. Yang terhormat Romo Kiai Fadil Khadid MPD selaku pemateri dalam webinar kali ini. Yang terhormat Pak Nur selaku perwakilan dari KBRI Ankara dan para hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Hamid Fahmi Jamaluddin yang akan memandu webinar kali ini yang berjudul Bahsul Masail sebagai metode istimbat dalam tradisi NU. Ya, di sesi webinar kali ini kita akan mengupas tuntas tentang Bahsul Masail. Mungkin teman-teman yang sudah pernah mengenyam pendidikan di pesantren sudah tidak asing lagi mendengar kata-kata ataupun istilah Bahsul Masail. Nah, Bahsul Masail itu secara harfiah itu bermakna pembahasan masalah-masalah. Yang pasti masalah ini adalah masalah kontemporer yang belum dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya. Sehingga dengan harapan ataupun final ataupun natijah dari Bahsul Masail ini, masyarakat itu menjadi tenang ketika ada sebuah permasalahan yang baru yang masyarakat itu akan bisa melakukan setelah mengetahui hukumnya, ketika hukum itu wajib, sunnah ataupun mubah, ataupun masyarakat juga akan tenang ketika meninggalkan suatu perkara yang baru itu karena perkara itu hukumnya itu makruh ataupun haram. Oke. Bukan hanya itu, Bahsul Masail juga merupakan tradisi yang sangat kuat di kalangan itu. Dari pondok-pondok pesantren juga seperti Pondok Lirboyo, Peloso, Saran, dan lain-lain yang selalu rutinan mengadakan Bahsul Masail. Sehingga para santri ini mempunyai wawasan yang sangat luas. Jadi tidak hanya mengetahui permasalahan fikih, mengikuti madzhab Syafi'i, tapi mengetahui juga suatu permasalahan dalam madzhab-madzhab lain seperti madzhab Imam Maliki, madzhab Imam Hanafi dan Imam Hambali. Dan juga mungkin madzhab Imam Syafi'i juga terdiri dari dua madzhab, yaitu madzhab Ahlul Yaman sama madzhab Ahlul Misro. Seperti itu yang saya tahu, Pak Yai. Dan kembali lagi ke Bahsul Masail. Jadi kita berharap dalam webinar kali ini mengetahui bagaimana metode yang dipakai dalam Bahsul Masail ini. Apakah landasannya ketika sudah menemukan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, dan itu mengambil dari far'u akhdu bil far'i minal asli ataupun far'u minal far'i. Kita juga ingin mengetahui dan kitab-kitab apa saja yang direkomendasikan dalam Bahsul Masail ini. Terus finalnya, natijahnya itu bisa apakah jatuhnya jadi fatwa ataupun jatuhnya itu dia hanya sekedar pengetahuan dan dijadikan sebuah landasan ataupun seperti apa. Nah, telah hadir untuk membahas sampai akar-akarnya Romo Kiai Ahmad Fadil Khazin MPD selaku pernah mengenyam di pondok pesantren Al-Falah Peloso nggih Pak Yai? Iya, Falah Peloso. Terus sekarang beliau sebagai pengasuh di pondok pesantren Bahlul Ulum Tajinan Malang. Iya. Dan juga sebagai ketua LBM PCNU Malang. Iya. Dan peneliti Amalia Aswaja PWNU Jawa Timur, dosen FIK Unira Malang. Langsung saja Pak Yai untuk mempersingkat waktu. Bisa didengar suara saya? Bisa didengar suara saya? Jelas. Sangat jelas. Untuk mempersingkat waktu, ya. Pak Yai.
Silakan Mbak Yai, monggo. Bisa dimulai? Oke, bisa dimulai. Sudah jelas? Sangat jelas. Sudah jelas? Jelas, Mbak Yai. Sangat jelas, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramal ulama wa akramal a'izza. Usalli wa usallimu ala man huwa a'lamul ulama wa akramul kurama sayyidina wa maulana Muhammad akbaril kubara wa atqal atqiya wa ala alihi wa sahbihin nujaba. Amma ba'du, ashabal ulama, ashabat a'izza yang kami hormati, seluruh para kiai, para ulama, para gus, para ning-ning yang telah mengikuti webinar dalam tema Bahsul Masail sebagai metode istinbat dalam tradisi Nahdlatul Ulama. Dan juga tidak lupa kepada teman saya selaku moderator, Bapak Kiai Hamid Fahmi, dan juga seluruh teman-teman yang tidak bisa kami sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan semua. Menyingkat waktu, bahwa malam ini waktu Indonesia ini jam 9.25. Kalau di Turki mungkin jam 5.30. Untuk menyingkat waktu dalam webinar Bahsul Masail, di sini yang perlu kita garis bawahi ada 3 variabel yang harus kita pahami lebih dulu. Ada kata-kata bahsul masail yang tadi sempat disinggung oleh moderator, oleh Mas Hamid Fahmi. Yang kedua ada kata-kata istimbat. Dan yang ketiga ada kata-kata Nahdlatul Ulama. Bahasa bahsul masail ini adalah ini adalah membahas. Bahsu ini membahas. Masail ini beberapa masalah, beberapa problem. Kalau dikorelasikan dengan LBM berarti masalah. Jadi bahasa bahsul masail, beberapa problem hukum yang masih tidak jelas disebut dalam Al-Quran dan belum jelas disebut dalam hadis secara nason. Secara teks tidak dijelaskan di sana. Yai, ini putus Yai. Sepertinya masalah internet. Ya dibuka sisi Langsung aja nomor beliau kan. Sebentar ya, sebentar Pak. Hubungi lagi ya. Bentar. Maaf Pak. Putus ya? Mulai kok. Sampun mulai. Sampun kedengeran. Halo? Nggih. Bisa dimulai lagi? Bisa Pak Yai, monggo. Bisa didengar suara saya? Mas Hamid, bisa? Bisa. Tiga, ya kami teruskan.
Bahsul masail berarti kan membahas beberapa masalah, problem-problem hukum agama yang kami klasifikasikan ada 3. Ada yang bersifat maudhu'iyah, berarti yang bersifat fikih tematik. Ada yang waqi'iyah, yang kontekstual di masyarakat. Kemudian ada yang konuniyah, yang berhubungan dengan undang-undang pemerintah. Jadi ketika baik itu problem masalah hukum agama yang berkaitan dengan maudhu'iyah, waqi'iyah, konuniyah, yang masih belum jelas hukumnya, maka perlu dibahas dan dibahas oleh beberapa tim ahli, dibahas oleh beberapa ulama-ulama yang mempunyai bidang ilmu agama. Yang kedua, bahasa istimbat. Istimbat adalah upaya untuk menelusuri hukum-hukum bersumber dari mana. Sehingga dalam masail fikih ini adalah kita harus tahu dulu usuluddin. Usuluddin dalam bahsul masail ini ada 4. Ada yang dalil primer Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran merupakan representatif daripada Allah, sementara hadis representatif daripada Rasulullah. Ketika Al-Quran dan hadis ini tidak menjelaskan secara jelas tentang problem hukum fikih yang terjadi, maka ada yang namanya ijma dan ada yang namanya qiyas. Ijma merupakan keputusan kolektif. Keputusan kolektif dari para ulama. Sementara qiyas adalah keputusan analogi. Pendekatan analogi menyamakan satu hukum dengan hukum yang lain karena ada persamaan. Maka itu harus mengetahui ijma dan qiyas yang merupakan alat untuk mencari hukum, alat untuk memproduk hukum itu sendiri. Dalam Nahdlatul Ulama sudah tidak perlu kami jelaskan, saya rasa Mas Hamid Fahmi sudah tahu bahwa Nahdlatul Ulama merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan terbesar sedunia menurut saya. Nah, dalam Nahdlatul Ulama yang diperjuangkan adalah ahli sunnah wal jamaah. Nahdlatul Ulama merupakan wadah. Isi yang diperjuangkan adalah mengawal, menyampaikan tentang ajaran ahli sunnah wal jamaah. Dalam ahli sunnah wal jamaah itu ada standarisasi disiplin ilmu fikih. Nah, ilmu fikih ini harus tidak keluar dari koridor 4 madhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang mana Imam Hanafi lahir pada 70 Hijriah, wafat pada tahun 100. Saya kamera. Sepertinya Yai sedang mengalami kendala internet. Mungkin kita bisa tunggu sebentar. Oh. Keluar dari 4 madhab itu sendiri. Meskipun ada pendapat yang di luar 4 mazhab, itu nggak bisa kita pakai.
Jadi berbahsul masail itu sebelum kita mencari dalil, mencari referensi yang ada. Halo, masih bisa dilanjut? Sebelum mencari dalil dari Al-Quran, sebelum mencari dalil dari hadis, sebelum kita mencari pendekatan keputusan hasil ijtihad para ulama secara kolektif atau ijtihad, maupun pendekatan secara analogi, maka terlebih dahulu prosedur berbahsul masail adalah kita fahami deskripsi masalah. Artinya kita harus cross check di lapangan dulu apa yang akan kita bahas. Dalam ilmu bahsul masail tidak akan bisa diketahui hukumnya sebelum kita tahu betul bagaimana deskripsi masalahnya. Misal contoh, kita membahas hukum fikih yang tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis, namanya bayi tabung. Misal contoh, di negara Turki misalkan, atau di Indonesia kan banyak pasangan suami istri tidak punya keturunan, sehingga ada solusi lain namanya bayi tabung. Apa hukum bayi tabung? Ini namanya masalah hukum agama yang belum disebut, dijelaskan dalam Al-Quran. Maka sebelum kita bahas bahsul masail, sebelum kita cari hukumnya, maka kita cross check dulu kepada tim ahli urusan bayi tabung. Bagaimana proses bayi tabung itu? Apakah masih spermanya suaminya yang dimasukkan ke rahim perempuan, atau memang bukan sperma suaminya, melainkan sperma dari orang lain, kemudian dimasukkan kepada istrinya. Lah, klasifikasi, deskripsi masalah bayi tabung, sebelum kita bahas, kita cari hukumnya, maka kita harus mendatangkan narasumber, biar itu menjadi informasi penting sebelum kita memberikan hukum yang sebenarnya. Dalam yang prinsip adalah masailnya, problemnya harus jelas dulu. Jangan sampai bahasa pojok kampungnya, jangan sampai sakar PDW, Pak Hamid. Tapi harus benar-benar real informasi dari orang yang ahli. Misalkan urusan bayi tabung ya dari dokter, dari medis yang ada. Misalkan kita bahas urusan tanah yang menjadi masjid, ya jangan mendatangkan tim ahli dokter. Harus kita datangkan tim ahli urusan pengurusan masjid atau takmir masjid atau nadir masjid. Kita tanyakan, kita datangkan gimana problem yang sebenarnya urusan tanah masjid. Ini artinya masalahnya ini kita harus pahami dulu secara jelas. Setelah kita pahami masalah itu, baru kita cari referensi. Referensi pertama yang harus kita pahami, ada nggak problem ini disinggung oleh Al-Quran, disinggung oleh hadis secara jelas, secara nason. Kalau memang di Al-Quran sudah jelas menjelaskan tentang hukum suatu masalah, al-amru wadih, itu sudah jelas, nggak perlu diperpanjang lagi. Tidak perlu kita bahas adu argumentasi lagi, tidak perlu. Karena Al-Quran sudah secara teks, secara nas sudah menjelaskan. Misal contoh, bagaimana hukum khomer. Nah, bahasa hukum khomer kok ditanyakan di bahsul masail. Khomer ini sudah teksnya sudah ada dalam Al-Quran, maka tidak perlu dibahsul masail. Kan dengan jelas al-amru wadih, khomer itu hukumnya haram. Ketika Al-Quran tidak ada, hadis tidak ada, maka pendekatan dari produk hukum ijtihadnya para ulama, baik itu dari ulama yang berfaham madhab Syafi'i. Kenapa kami madhab Syafi'i kami dahulukan? Karena di Indonesia mayoritas itu mengikuti madhab Syafi'i. Atau juga pendekatan produk hukum ijtihad yang ada dalam kitab yang berfaham madhab selain Imam Syafi'i. Semisal madhab Hanafi, dalam kitab Raddul Mukhtarnya gimana?
kemudian dalam kitab madhab Maliki, kemudian dalam kitab madhab Hambali. Tapi yang prioritas dulu, biar tidak membingungkan, lebih diutamakan yang madhab Syafi'i kalau di konteks Indonesia, biar tidak meminimalisir terjadinya talfek. Jadi kita pahami dulu madhab Syafi'inya itu. Nah, ketika ijma'nya para ulama, produk hukum ijtihadnya para ulama salaf masih belum ditemukan tentang problem masalah yang ada, maka para tim ahli, para ulama yang kumpul, yang menjadi delegasi Bahsul Masail ini akan mengambil dalil yang keempat, yaitu pendekatan analogi, yaitu pendekatan qiyas. Pendekatan menyamakan masalah yang sekarang ini yang tidak ada dalam Al-Quran, yang enggak ada dalam hadis, dan tidak ada dalam ijma'. Nah, ini kita kiaskan, kita analogikan, kita samakan dengan masalah-masalah yang ada dalam Al-Quran. Kalau nggak ada Al-Quran, jadi hadis kita samakan. Misal contoh kayak sabu-sabu. Sabu-sabu ya kita samakan dengan khomer. Yang mana produk khomer jelas produk Al-Quran. Maka sudah jelas, hukum khomer sudah jelas, maka hukum sabu-sabu yang ada kesamaan dengan khomer, yaitu sama-sama memabukkan, maka hukum sabu-sabu dengan khomer hukumnya sama. Ini adalah pendekatan hukum qiyas. Meskipun secara ijma'nya para ulama, produk hukum ijtihadnya para ulama salaf tidak menyebutkan secara jelas tentang hukum sabu-sabu, maka hukum sabu-sabu saat ini sudah jelas dikiaskan dengan ini sekedar contoh. Jadi ini yang penting adalah penguasaan kitab As-Suros, kitab kuning kalau bahasa Indonesia. Pemahaman kitab sekian banyak pendapat ulama. Dapat pendapat para ulama ini kita kolektifkan, kita padukan satu dengan yang lainnya, maka nanti akan ketemu hukum yang benar, yang mendekati kebenaran tentang masalah yang ada. Tidak mungkin dalam berbahsul masail itu adalah menggunakan, ini sekarang lagi ngetren orang yang gampang seenaknya mengambil hukum dari terjemahan dalam bahasa Bahasa bukan termasuk kutubul mu'tabarah, tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga hasilnya pun tidak kredibel, sehingga hasilnya pun tidak bisa difatwakan. Dalam Bahsul Masail tradisi Nahdlatul Ulama, ulama Nahdlatul Ulama, ulama yang ada di Nahdlatul Ulama ini tidak punya. Artinya, para delegasi Bahsul Masail yang ada di Nahdlatul Ulama, orangnya tidak langsung jadi ulama. Proses yang panjang. Harus memahami ilmu alatnya dulu. Bisa masuk ke pesantren memahami ilmu nahwu, ilmu sorof, kemudian memahami ilmu fikih, ilmu mantek, ilmu balaghah, dipahami semua, baru menjadi ulama yang ada di Nahdlatul Ulama yang layak untuk bermusyawarah untuk memutuskan suatu hukum masalah-masalah yang terjadi. Berbeda dengan kelompok yang selain Nahdlatul Ulama, karena yang di Mas Hamid Fahmi ada istilah Nahdlatul Ulama, ya kami akan singgung. Berbeda dengan ulama-ulama atau kiai-kiai dai-dai yang baru-baru ini yang bukan dari Nahdlatul Ulama. Mereka secara instan langsung menjadi ulama. Kadang tidak paham ilmu nahwunya, ilmu gramatika nahwu sorofnya tidak paham. Langsung dia macak-macak membahas hukum agama. Ini jelas
Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah, kalau mau menanyakan sesuatu masalah, ya kepada yang ahlinya. Urusan hukum agama adalah ketika tidak memahami ilmu nahwu dan ilmu sorof, apalagi ilmu mantek dan ilmu balaghahnya, maka dia pun tidak akan paham dengan produk-produk hukum ijtihad para ulama-ulama salaf. Membaca kitab kuning pun tidak akan bisa, sehingga cacat hasil hukumnya. Inilah perbedaan antara ulama yang berbahsul masail di Nahdlatul Ulama dengan yang model bahsul masail yang bukan yang di Nahdlatul Ulama. Ini karena saat ini di Indonesia banyak orang yang berjubah, banyak orang yang berpenampilan kayak para ulama, tapi pada hakikatnya mereka tidak paham betul tentang ilmu kitab salaf, ilmu kitab kuning kalau bahasa Indonesia. Itu Mas Hamid. Jadi yang paling prinsip bahsul masail ini pada dasarnya bukan hanya tradisi Nahdlatul Ulama pada dasarnya, bukan hanya tradisi yang ada di Indonesia. Bahsul masail ini pada dasarnya pernah terjadi di kota Mekah dan di Madinah. Artinya pada zaman dulu ketika punya problem, mereka juga mengumpulkan para ahli, tim ahli, para ulama. Dulu jauh sebelum ada Nahdlatul Ulama. Kemudian kebiasaan ketika ada problem hukum agama yang belum bisa terjawab, mereka tanya kepada tim ahlinya. Ada kalau mereka mengumpulkan tim ahli para ulama itu, kemudian menghasilkan suatu hukum. Ini sebenarnya sudah terjadi pada zaman dulu, bahkan pada zaman ulama madhab. Pada ulama madhab sendiri, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mereka juga mentradisikan tentang bahsul masail ini, membahas masalah-masalah, mengumpulkan para tim ahli, para mujtahid. Nah, kemudian di Indonesia meneruskan tradisi ulama salaf itu. Tapi anehnya, kadang tradisi seperti ini mereka itu tidak memahami, seakan-akan tidak penting berbahsul masail ini. Saya rasa bahsul masail sangat penting sekali, karena Al-Quran dan hadis masih belum cukup. Nah, ulangi lagi, Al-Quran secara teks masih belum cukup menjawab problem-problem hukum yang ada. Maaf, kami ulangi lagi biar gak salah paham. Al-Quran yang 30 juz ini masih belum cukup ya untuk menjawab tanpa ada penjelasan dari hadis. Hadis pun ya, gabungan Al-Quran dan hadis ini pun saya rasa juga masih belum cukup tanpa ada penjelasan dari para ulama-ulama, para mujtahid untuk memahami hadis yang sangat singkat, Al-Quran yang sangat singkat. Saya contohkan satu saja. Ibarat kayak apa hukum memukul orang tua. Ini tak kasih contoh. Saya katakan bahwa Al-Quran bagi orang biasa masih belum cukup bisa menjawab problem fikih yang ada. Memukul orang tua di Al-Quran tidak akan ada satupun ayat, tidak akan ada penjelasan tentang memukul Al-Quran. Lah, memukul orang tua. Memukul orang tua ini hukumnya haram, ini produknya adalah produk pendekatan analogi, yaitu hukum qiyas, karena memukul orang tua disamakan dengan di Al-Quran yang mengatakan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Artinya di Al-Quran berucap yang keras saja hukumnya tidak boleh. Tapi memukul orang tua belum ada di Al-Quran. Maka hukum memukul orang tua ini produk hukum qiyas, disamakan dengan Al-Quran. Mas Hamid, Fahmi, perlu kita ketahui, Al-Quran itu sangat global. Jangankan orang awam, seorang kiai pun, seorang ulama pun memahami Al-Quran tanpa pendekatan riwayat, tanpa pendekatan hadis,
tanpa pendekatan para ahli tafsir tidak akan bisa dipahami dengan benar. Saya pernah adu argumentasi, ya tukar pikiran lah, beda, bukan adu argumen, tukar pikiran dengan kelompok selain orang NU yang punya gembar-gembor. Mari kita kembali kepada Al-Quran. Ngapain kita kembali kepada kitab kuning? Ngapain kita ngikuti para madhab? Saya jawab, tidak ada satupun dalam kitab kuning yang bertentangan dengan Al-Quran. Tidak ada produk hukum dari 4 madhab. Tidak ada produk hukum dari kitab kuning yang bertentangan dengan Al-Quran. Kemudian kami tanya balik kepada orang tersebut. Kalau Anda kembali kepada Al-Quran, saya tanya, coba artikan dengan jelas, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Mereka menjawab, karena mereka nggak pernah membaca kitab, karena mereka tidak pernah menggunakan pendekatan ahli tafsir. Letterlek dari Al-Quran, teks Al-Quran diartikan sendiri menggunakan logikanya, diartikan demikian. Wa'bud, nyembahlah kamu rabbaka kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sehingga yakin, sehingga datang sebuah keyakinan. Artinya kata mereka, kita menyembah kepada Tuhan sampai yakin. Nah, kalau al-yakin dalam Al-Quran ini diartikan al-yakin, maka ini salah besar. Karena pendekatan ahli hadis, para ahli tafsir, para ulama, al-yakin ini adalah diartikan suatu kematian. Kalau sampai menggunakan Al-Quran saja, berarti kita menyembah kepada Allah sampai yakin. Kalau nggak yakin, sudah nggak perlu menyembah. Nah, ini salah besar. Meskipun Al-Qurannya teksnya al-yakin. Maka penting sekali pendekatan dari kitab kuning yang menjelaskan tentang kejelasan Al-Quran. Yaitu yang benar, menyembahlah kalian semua sampai kalian datang sebuah kematian. Kalau belum mati, wajib untuk menyembah. Kalau sudah mati, baru nggak perlu menyembah. Ini pengertian sekilas bahwa Bahsul Masail tidak lepas dari kitab kuning, tidak lepas pendekatan dari produk hukum ijma' para ulama-ulama terdahulu, lebih-lebih para ulama madhab 4. Itu yang dijadikan dasar untuk mempermudah memahami secara benar Al-Quran secara global dan memahami secara benar hadis yang secara global. Mungkin itu sekilas Mas Hamid Fahmi, mungkin bisa kita interaktif, ya. Karena tadi saya ingin membahas masalah kenapa kok kita memilih mazhab Hanafi, kenapa kita memilih mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ini merupakan panjang sekali, cuma saya ringkas bahwa kita memilih 4 mazhab itu sudah mendapat rekomendasi dari Rasulullah. Rasulullah telah merekomendasikan 4 mazhab, baik itu rekomendasi yang bersifat ijmali dan yang juga rekomendasi dari Rasulullah yang bersifat tafsiri. Untuk lebih lanjut nanti akan kami jelaskan bagaimana rekomendasi Rasulullah kepada 4 mazhab untuk bisa kita ikuti dalam ilmu fikih. Mungkin ini singkat padat Mas Hamid, bisa kita sambung. Mari kita lanjutkan diskusi tentang Bahsul Masail sebagai metode istimbat dalam tradisi Nahdlatul Ulama. Singkat, kesimpulan kami adalah Bahsul Masail tidak akan boleh kita bahas hukumnya sebelum kita tahu betul deskripsi masalah yang sebenarnya dan mendatangkan tim ahli narasumber yang berhubungan dengan masail itu sendiri. Kemudian setelah jelas masailnya, masalahnya, problemnya, baru kita kumpulkan para ulama, pendekatan-pendekatan para ulama melalui kitab kuning, melalui produk hukum ijma' yang dulu ulama salaf, maupun pendekatan qiyas. Baru kita gabung, kemudian kita rumuskan mana keputusan yang paling benar untuk menjawab hukum masail atau bahsul masail ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Romo Kiai Fadil Khozin sudah menyampaikan begitu jelas bagaimana sistematika pengambilan ulama Nahdlatul Ulama yang sangat berhati-hati dalam mengambil hukum, sehingga tidak semena-mena ketika ada sebuah masalah tinggal lihat Quran tanpa mengetahui apakah Al-Quran yang ataupun ayat ini termasuk ayat muhkamat ataupun ayat mutasyabihat, apakah pemahaman-pemahaman ulama sepakat dalam satu suara ataupun yang lain-lain, dan semua sudah disampaikan secara sempurna oleh Romo Kiai Fadil. Niki Kiai lanjut ke sesi tanya jawab, tanya interaksi. Monggo. Pertanyaan pertama dari Ahmad Zidan. Beliau mempertanyakan bagaimana cara kita untuk mencari sumber atau mencari ilmu yang sepemikiran dengan prinsip NU dikala sedang menuntut ilmu di negara Turki. Mungkin langsung bisa dijawab. Ulangi. Kurang jelas, ulangi. Bagaimana cara kita untuk mencari sumber-sumber atau mencari ilmu yang sepemikiran dengan prinsip-prinsip NU dikala sedang menuntut ilmu di negara Turki, Pak Yai. Oh ya. Oke, satu-satu mungkin. Ada lagi mungkin yang lain? Mau dijawab satu-satu apa langsung, Pak Yai? Satu aja, satu-satu dulu. Oke, mungkin satu-satu biar lebih. Mas Hamid. Oke. Iya, satu-satu. Mas Hamid Fahmi, kalau sistem pendidikan yang ada di Indonesia, biar ini mampu menjadi ahli dalam berbahsul masail, maka kunci yang pertama harus sistematis dalam memahami ilmu. Yang pertama, pahami dulu ilmu alatnya. Itu merupakan kepentingan secara mutlak yang tidak bisa ditingkat. Jangan pahami fikih, jangan langsung pahami kitab dulu sebelum memahami ilmu shorof, ilmu nahwu dengan benar. Banyak di antara kita langsung memahami hadis, langsung memahami kitab kuning, tapi tidak paham. Ini dibaca rofa karena apa? Ini ada huruf jer, ta'aluknya kepada amil apa? Yang mana paham ta'aluk huruf jer dengan amil. Dan i'rab suatu kalimat satu dengan kalimat yang lain, ini hanya bisa dipahami menggunakan ilmu nahwu dan ilmu shorof. Maka dilarang keras suatu ulama membahas Al-Quran, dilarang keras membahas hadis kalau masih belum mempelajari ilmu nahwu dan ilmu shorof. Bacaan kalimat satu yang semestinya dibaca rofa, ternyata dibaca jer misalkan, salah harokat kasroh, yang benar Toma, ini pun maknanya akan berbeda dan maknanya akan fatal salahnya. Ini. Jadi kalau di Indonesia, pahami dulu nahwu dan shorof. Jadi teman-teman yang ada di Turki, coba sebisa mungkin ilmu nahwu, ilmu shorof itu dipahami dengan baik. Bahkan kalau ilmu shorof itu dihafalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah penguasaan ilmu nahwu shorof sudah bisa, dia kuasai ilmu gramatikanya, baru kita praktekkan. Nahwu merupakan suatu ilmu teori, ilmu alat. Teori untuk memahami suatu hukum, memahami suatu kitab, memahami hadis, memahami Al-Quran. Nah, disinilah nanti kalau kita sudah terbiasa memadukan antara kitab atau hadis, kita ikropi, kita bahasa Indonesia, kita petani, kita teliti satu kalimat itu, oh ini jadi apa, oh ini ta'aluknya kemana, maka nanti akan benar dalam memahami
Al-Quran dan memahami hadis maupun memahami kitab. Kalau di Indonesia, Mas Hamid Fahmi, ada istilah di pondok pesantren itu adalah ada metode sorogan, ada metode bandongan. Tidak model ceramah. Kalau model ceramah, ngaji, kemudian semuanya mendengar, itu pengajian yang menurut saya kurang tepat dan tidak bisa kuat memahami. Kalau model sorogan, model bandongan. Sorogan gimana? Sorogan itu adalah setiap satu murid, satu apa dua apa tiga apa empat, itu maju kepada guru, guru langsung mengajari satu persatu. Jadi menyetorkan setiap kalimat, misalkan ada sebuah hadis Rasulullah yang mengatakan thalabul ilmi faridatun, misalkan ini thalabul ilmi, al ilmi dibaca apa? Oh dibaca jer, karena apa? Karena ada menjadi mudhof ilaih, mudhof daripada thalabul. Dari sorogan ini, maka murid ini akan paham betul status setiap kalimat. Bandongan adalah seorang guru membacakan kitab satu persatu dan didengarkan, disimak oleh sekian banyak murid. Jadi metode sorongan dan bandongan ini merupakan metode yang sangat jitu, yang mampu memproduk ulama-ulama hebat dan ulama-ulama handal. Itu salah satu. Mungkin di Turki, negara lain, misalkan tidak harus dengan guru lah, misalkan satu kamar di kos-kosan atau di kontrakan di Turki sana, ada 5 orang membaca Al-Quran, Al-Fatihah saja misalkan, Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, kita bahas dari sisi ilmu gramatikanya. Oh Bismillah ini, kenapa kok dibaca mi nih? Ada apa? Kok nggak Bismillah? Kenapa kok Bismillah ini? Lah, itu kita koncei, kita teliti setiap kalimat, kita teliti dari sisi nahwu dan sorofnya. Oh itu nanti sangat mengena sekali. Itu sama dengan istilah sorogan. Ini metode sehingga kita akan handal menjadi ulama-ulama yang mampu berbahsul masail. Setelah teori dikuasai, baru kita praktek kepada ilmu kita fikih, membiasakan adu argumentasi, membiasakan punya problem kita bahas bersama. Yang kayak tadi kami bermasalahkan, sekarang misalkan nikah online. Sekarang lagi ngetren, ada nikah online. Nikah online gimana hukumnya ya? Nah, misalkan demikian. Kita bahas 5 orang. Biasakan. Bayi tabung. Ini bayinya ini anak zina apa anak kenasab pada bapak? Dijawab misalkan, oh ini jawabannya kok kenasab kepada bapak. Lu kok bisa? Amanah ibaratnya. Kita cari. Oh ini kenasab ke bapak karena yang dimaksud dengan bayi tabung, sperma suaminya dikeluarkan, dihidupkan oleh dokter, diproses, kemudian dimasukkan ke rahim perempuan, yang masuk ke rahim perempuan adalah sperma laki-laki. Loh, kalau spermanya laki-laki, sperma suaminya sendiri, maka pasti akan kenasab kepada bapak. Nah, di sini. Dan juga kenasab kepada ibu. Loh, kok bisa ke ibu ya? Misalkan demikian, kita bahas. Oh iya, ternyata ada hadis Rasulullah, al-ummu man waladak. Seorang ibu adalah orang yang melahirkan kamu. Nah, hadis ini sangat mutlak. Sementing perempuan yang melahirkan bayi menjadi seorang ibu. Tidak ada anak yang tidak kenasab kepada ibu. Apapun anak pasti kenasab kepada ibu. Baik itu anak zina atau anak tidak, anak kandung pasti akan kenasab kepada ibu. Inilah salah satu contoh agar kita menjadi ulama. Begitu Mas Hamid. Mungkin ada. Jadi untuk pertanyaan dari Mas Ahmad Zidan bahwa Halo? Pak Yai, dari pertanyaan dari Pak Ahmad Zidan bahwa untuk mencari sumber ilmu yang sepemikiran dengan NU, beliau menyarankan kita untuk menguasai ilmu-ilmu alat seperti nahwu, shorof, balaghah, terkhusus usul fiqh kalau dalam bidang hukum, ada qawaidul fiqhiyah juga, ada ilmu balaghah
yang sangat penting dalam memahami Al-Quran dan hadis, dan ada ilmu kalam, ada ilmu mantik, dan ilmu-ilmu yang lain. Sehingga ketika kita menguasai ilmu itu, dan ketika kita membaca karya-karya ulama, kita bisa mengetahui dan bisa menikmati ataupun bisa mengetahui ulama manakah ataupun kitab manakah yang ada di Turki yang sepemikiran dengan NU itu sendiri. Dan mungkin Pak Yainya lagi. Mas Faiz, Pak Yai lagi internetnya. Beliau sepertinya keluar ya. Nggih. Coba kita hubungin sebentar. Mungkin kita bisa menunggu Pak Yai dan teman-teman. Ini ada dari PCNU yang hadir, juga ada PCNU Jordan, Jerman, Rusia, dan Eropa. Selamat bergabung. Terima kasih atas waktunya. Ya, Maya, silakan. Ya. Yeah. Jadi mungkin Pak Yai, untuk biar Mas Ahmad Zidan tadi yang bertanya, mungkin apa ada rekomendasi dari jenengan ataupun dari Aswaja ataupun dari NU sendiri yang bisa ataupun memberikan bahwa kitab ini yang recommended yang mengikuti ataupun pemikiran dengan NU, semisal kitab Jauharut Tauhid dalam bidang tauhid ataupun kitab Waraqat dalam bidang usul fiqh, sehingga kita itu tahu, oh cara berpikirnya NU itu dari sini, seperti itu, sehingga kita bisa mengikuti mana ulama dan mengetahui mana ulama Turki yang mengikuti NU seperti itu, Pak Yai. Apakah ada kitabnya yang direkomendasikan? Ya. Yang berisi dalam standarisasi, makasih. Dalam standarisasi Aswaja ala Nahdlatul Ulama itu sangat ketat. Artinya ada disiplin ilmu teologi, ilmu tauhid, ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf. Kalau ilmu tauhid di NU itu memberikan rekomendasi banyak kitab. Kalau level dasar ada namanya kitab Aqidatul Awam, ada kitab Kharidatul Bahiyah. Kalau lebih tengah-tengah ada kitab Jawahirul Kalamiyah. Kalau sudah agak tinggi, sudah kelas atas, ada kitab teologi namanya kitab Jawahirut Tauhid, kemudian Ad-Dasuki. Ini sudah kitab tauhid yang paling tinggi, sehingga dari kitab tertinggi Ad-Dasuki, Jawahirut Tauhid, Jawahirul Kalamiyah, Kharidatul Bahiyah, Aqidatul Awam, semuanya kitab tauhid ini adalah berfaham ulama Al-Asy'ari yang bernama Abu Hasan Al-Asy'ari, dan juga mengikuti ulama Abu Mansur Al-Maturidi. Itu rekomendasi biar kita selamat, karena tidak semuanya ilmu tauhid, kitab tauhid bisa berfaham Al-Asy'ari dan berfaham Al-Maturidi. Rekomendasi dari NU, ambil kitab itu. Maka kita akan selamat pemahaman kita. Yang tertinggi Ad-Dasuki, Jawahirut Tauhid, ke bawah lagi Jawahirul Kalamiyah, Kharidatul Bahiyah, dan kitab paling dasar Aqidatul Wajib Allah yang 20, hanya 20 dan yang seterusnya. Ini ilmu tauhid. Kalau ilmu fikih, kalau saran saya untuk teman-teman di Turki, kalau masih belum ahli benar dalam memahami kitab, belum ahli benar memahami fikih, jangan gampang
gampang memahami lintas madhab. Cukup karakter satu madhab. Kalau saya di pondok pesantren rata-rata semuanya memahami ilmu fikih yang bermadhab Syafi'i. Jarang sekali pondok pesantren di Indonesia memahami kitab fikih yang di luar Syafi'i. Tujuannya adalah biar kita pahami ini, biar wungkul, biar utuh, biar benar-benar satu karakter madhab Syafi'i. Kalau madhab Syafi'i, yang paling bagus kalau kita fikih itu Fathul Qorib. Kata Fathul Qorib ini adalah suatu kitab yang diawali berada di makam Rasulullah, kemudian dihatamkan di Multazam, di Makkatil Mukarramah. Beliau tirakannya luar biasa, yang mengarang kitab Fathul Qorib ini, yaitu menjadi khuddam yang di makam Rasulullah, membersihkan makam Rasulullah. Ulama besar kitab Fathul Qorib ini. Dan seluruh pesantren, saya pastikan, pesantren yang Nahdlatul Ulama, saya pastikan, pasti mengajar kitab Fathul Qorib. Kalau Fathul Qorib sudah kita pahami, yang dasar, baru naik lagi kepada kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in adalah dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malaybari Al-Fanani Asy-Syafi'i, yang punya sarah kitab namanya kitab I'anatul Talibin, yang dikarang oleh Syekh Abi Bakar Asy-Syatau. Kitab Fathul Mu'in sangat luas. Banyak kontekstual kekinian dibahas di kitab Fathul Mu'in. Mahamnya sangat mudah sekali, sistematis sekali. Saya himbau, setelah Fathul Qorib, baru kita main kitab Fathul Mu'in. Lah baru ketika sudah ahli Fathul Qorib, sudah ahli Fathul Mu'in, ini yang terbesar. Dan kitab fikih yang sangat fenomenal, namanya kitab Fathul Wahhab, yang dikarang oleh Al-Allamah As-Sayyid Al-Imam Syekh Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i. Beliau adalah kitabnya sangat hebat, lengkap, paham dulu sebelum paham Fathul Qorib. Jadi Fathul Qorib, kemudian baru setelah 3 kitab ini kita kuasai, yang di Indonesia terkenal dengan kitab Al-Futuhat, beberapa Al-Fathu, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, baru kita boleh memahami lintas madhab. Ya, Pak Yai. Jadi seperti itu, Mas Ahmad Zidan. Mungkin koneksi Romo Kiai lagi bermasalah. Jadi semoga jawaban-jawaban dari Pak Yai yang berkenaan dengan pertanyaan Anda dan Anda sudah merasa puas. Mungkin dulu ketika saya belajar itu ada kitab yang disarankan ataupun yang ditulis oleh salah satu ulama Mesir, yang dimana kitab itu menghimpun dan membukukan semua kitab-kitab dalam fan ilmu. Contohnya ketika kita membahas yang namanya fikih seperti itu, nanti ada namanya matan takrib, naik lagi ke Fathul Qorib, habis itu mungkin sarah-sarahnya Kifatul Ahyar dan lain-lain. Untuk matan akidah dan lain-lain seperti Aqidatul Awam, Qaidatul Bahiyah, Jawharut Tauhid, dan Umul Barohin. Nah, di dalam kitab yang dikarang sama salah satu ulama Mesir itu, beliau membukukan seperti itu, dan juga merekomendasikan cetakan mana yang istilahnya masih memperhatikan sohehnya dari tulisan awal seorang ulama tersebut. Nah, itu mungkin Mas Ahmad Zidan bisa menanyakan ke teman-teman yang ada di Mesir. Sambil menunggu Pak Yai, masih ada sekitar 2 pertanyaan dari Mas Aflahal Mufadilah sama Mas Yuda. Mungkin Mas Nur bisa dihubungi Pak Yainya.
Itu masuk. Halo? Oke, Pak Yai. Oke. Pak Yai, Ya. ini masih ada 2 pertanyaan lagi dari Mas Aflahal Mufadilah, terus yang kedua dari Mas Yuda. Mungkin biar lebih jelas, maka mungkin Mas Aflahal bisa mempertanyakan langsung kepada Pak Kiai. Monggo Mas Aflahal Mufadilah untuk mempertanyakan pertanyaannya. Beserta mungkin diperkenalkan dari mana asalnya, Aflahal, dan lain-lain. Internetnya masalah. Izin bertanya mengenai salah satu istilah atau metode semacam kias analogi yang dilakukan dalam Bahsul Masail dengan cara menganalogikan problematika yang belum dibahas dalam kitab-kitab yang muktabar dengan dianalogikan dengan problem yang sudah dibahas dalam kitab-kitab yang muktabar. Mohon penjelasannya ini, Kiai. Kemudian saya pernah mendengar bahwa Bahsul Masail baru sebatas dalam istimbatnya mengikuti atau menukil akwal ulama mazhab, belum pada tahap metodologi usul fikih. Benarkah demikian? Mohon pencerahannya, Kiai. Matur nuwun. Assalamualaikum. Oke, Pak Yai. Jadi pertanyaannya mengenai istilah dan metode analogi. Jadi semacam kias yang dilakukan dengan cara menganalogikan problematika yang belum dibahas dalam kitab-kitab yang mutabaroh dengan problem yang sudah dibahas di kitab-kitab mutabaroh. Mungkin jatuhnya ahdul far'i minal asli, Pak Yai. Jadi mengambil hukum yang fara' dari dianalogikan dengan hukum yang fara' juga. Nah, seperti itu mungkin pertanyaan pertama. Terus mempertanyakan lagi, apakah dalam Bahsul Masail, dalam tradisi NU baru sebatas mengikuti akwal ulama madhab dan belum pada tahap metodologi usul fiqh. Apakah benar demikian, Pak Yai? Itu pertanyaannya. Monggo dijawab, Pak Yai. Kami jelaskan kalau tidak salah tangkap dalam berbagai pasal sekali lagi. Pak Yai ngapunten suaranya buatan kedengeran. Yang pasti belum ada jawaban jelas dari Al-Quran, belum ada jawaban yang jelas dari hadis, dan juga masih belum ada kejelasan jawaban. Dengan demikian, ketika problem masalah saat Pak Yai, suaranya buatan kedengeran, Pak Yai, ngapunten. Pak Yai. sudah jelas, Nah, nggih. sudah jelas. Mungkin kurang, Pak Yai, kurang. Tasik kirang, Pak Yai. Kira. Tasik kirang, Pak Yai.
Masih belum Pak Yai, ngapunten. Mas Pak Yai, Ini halo? sudah jelas kok. Suara Anda sudah jelas. Nah, ini barusan Halo, suara ya. Anda, guys. Sampun Pak Yai, sampun. Coba. Sampun. Sudah jelas. Sampun. Sampun lagi. Ngapunten Pak Yai, ngapunten. Nggih. Bahwa kalau yang ditanya kalau yang ditanyakan adalah barbahsul masail di NU ini sebatas menukil kaulul ulama. Kami ulangi lagi, kaulul ulama. Maka pada dasarnya, ini harus kita pahami, pada dasarnya barbahsul masail ini adalah mengambil, meneliti, mengetahui dan hukum yang sudah menjadi ijtihadnya. Makanya ada istilah ijtihadnya ulama ini ada fikih madhabi, ada fikih ijtihadi. Berbahasa masail ini tidak sampai pada ranah fikih ijtihadi. Artinya tidak mau mengambil, tidak mau memposisikan dirinya selaku mujtahid. Tapi adalah kita menggunakan produk hukum para ulama yang sudah dijadikan ijtihad. Kenapa kok demikian? Kita sopan. Kita bukan pada ranah mujtahid. Kita bukan termasuk orang mujtahid. Tapi kita adalah menggunakan produk mujtahidnya para ulama-ulama. Bisa dipahami maksud saya? Karena ulama-ulama sekali berimam Syafi'i, sekali bermadhab Hanafi, dan ulama sekali berimam Zakaria Al-Ansari dan imam-imam yang lain. Mereka yang sudah sangat alim, sudah sangat al-alamah, menguasai Al-Quran 30 juz, dan hafal beberapa hadis. Maka ilmunya jelas jauh dari ambisi, jauh dari nafsu, dan jauh dari kepentingan. Sehingga produk hukum para ulama dulu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kalau sekarang para ulama-ulama ini bukan menjadi mujtahid. Ulama-ulama yang sekarang ini berbahasa masail ini bukan untuk mencari mujtahid baru, bukan, tapi menggunakan produk hukum dulu yang sudah disepakati oleh ulama secara kolektif. Gak pantas kita, level kita wong kadang hanya paham Fathul Ghalib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Al-Quran. Kok mau menjadi mujtahid? Ini jauh sekali. Jadi kita hanya sebatas menggunakan produk hukum jadi yang telah diijtihadi oleh ulama-ulama salaf. Baru ketika produk hukum ijtihad para ulama salaf gak ada, setelah kita cari kemana-mana dari sekian banyak kitab gak ada menyinggung masalah bayi tabung misal contoh, maka pendekatannya adalah menggunakan hukum qiyas. Pendekatan hukum qiyas ini adalah pendekatan analogi satu masalah kita samakan dengan masalah yang sudah ada karena ada kesamaan satu dengan yang lainnya. Yang tadi kami contohkan ada misalkan hukum sabu-sabu. Sabu-sabu ini tidak ada dalam kitab keputusan ijtihadnya para ulama, tidak ada, Al-Quran tidak ada, hadis tidak ada. Tapi kita samakan. Nah ini, kita ini sebatas qiyas. Kita ini sebatas. Jadi peluang bahasa masalah ini hanya satu, pendekatan
melihat hukum yang sudah menjadi produk hukum jadi oleh ulama salaf. Yang kedua, ketika sudah gak ada, maka pendekatan dikiaskan dengan sesuatu yang disebut dalam Al-Quran maupun disebut dalam hadis dan yang lainnya. Jadi sekali lagi kita tidak menjadi mujtahid. Meskipun pada dasarnya tidak ditutup kemungkinan mujtahid itu tidak ditutup, tapi kita sopan, kita punya tata krama dalam pengambilan hukum. Tidak sewarna-warna, tidak langsung kita macak-macak orang alim kemudian mengeluarkan ijtihad baru yang nggak sama dengan ijtihad yang dulu. Nggak mungkin terjadi dalam masail yang ada di Nahdlatul Ulama. Mungkin begitu Mas Hamid Fahmi, kami pahami pertanyaannya itu. Oke, Pak Yai. Gimana Mas Aflahal? Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang yang Anda sampaikan. Untuk pertanyaan terakhir dari Mas Yuda Muhammad Aga, Pak Yai. Ya, monggo. Monggo Mas Yuda, langsung ditanyakan ke beliau. Mas Yuda, kurang jelas, suaranya kurang jelas. mungkin kurang jelas, Mas Yuda. Mas Yuda. Iya, suaranya ya. Ya. Oke. Ya, jadi saya gimana Mas Yuda? Suaranya bagaimana dalam gitu. Yang kedua, Mas Yuda, suaranya belum jelas. Apa saya wakilkan aja Mas ya? Langsung ke Pak Yai. Gimana Mas Yuda? Nggak apa-apa ya? Ya. Oke. Ini Pak Yai pertanyaan dari Mas Yuda Muhammad Aga. Bagaimana rumusan Basul Masail ketika mensohehkan atau mentarji pendapat? Apa bedanya dengan majelis tarjih yang ada di Muhammadiyah? Misalkan di Rusia mengikuti mazhab Hanafi. Oh, mungkin itu dulu Pak Yai dijawab. Oke. Ini beliau menjelaskan. Kami ingin jadi bedanya Basul Masail dengan majelis tarjih yang ada di Basul Masail ala NU. Di NU itu Basul Masailnya ada 3 kategori. Ada 4. 1 ada para delegasi. Delegasi ini pesertanya orang-orang yang ahli yang 10 hari sebelumnya sudah menyiapkan referensi yang banyak, menyiapkan beberapa makhot yang banyak dari kitab-kitab yang ada. Ini peserta para ulama yang banyak. Kemudian yang kedua ada perumus. Perumus ini tujuannya adalah merumuskan ketika pembahasan Basul Masail ada 5 delegasi yang berbeda. Yang satu hukum haram karena dikiaskan dengan hukum seperti ini. Yang satu hukumnya boleh karena disamakan dengan ini. Dan yang ketiga misalkan hukumnya sunnah karena seperti ini. Ketika para delegasi 5 ini berbeda, maka Bapak Purumuslah yang akan mengarahkan setiap para delegasi. Misalkan A punya hukum wajib disamakan dengan masalah ini, misalkan ini perumus kalau memang jawaban ini lemah, maka perumus akan menganggap ini lemah dengan beberapa pertimbangan dan beberapa alasan yang jelas tentunya. Jadi perumus tujuannya
satu mengakomodir seluruh pendapat para delegasi, kita cari jameknya. Jameknya itu artinya kita gabung memungkinkan apa enggak. Ketika kita gabung tidak memungkinkan karena memang dari perbedaan pendapat ini adalah memang benar-benar beda dan sama-sama kuatnya, maka rumus pasti akan merumuskan ini produk hukumnya adalah terjadi khilaf atau berbeda pendapat. Tapi andaikan setelah diakomodir semuanya pendapat para delegasi, ini setiap pendapat 1, 2, 3, 4, 5, ternyata semuanya lemah dalam menganalogikan, lemah dalam ibaratnya, lemah dalam referensi kitab makotnya tidak mutabar misalkan, rumus berhak. Sehingga yang dibahas masalah ini ketika memang ibaratnya tidak ada atau ada tapi lemah, maka perumus bisa untuk sementara waktu jawabannya mauquf atau tidak ada jawaban yang jelas, dipending dulu, akan dibahas di forum yang lebih besar lagi, dicari yang lebih lengkap lagi. Itu perumus. Yang ketiga ada musokheh. Musokheh ini adalah mentaskheh apa yang telah dirumuskan oleh Bapak Perumus. Benar nggak perumus tadi menganggap jawaban delegasi A ini lemah, jawaban delegasi B ini kuat? Ketika sudah dirumuskan seperti itu, musokheh, orang yang tentunya di forum masalah yang paling ahli, yang paling alim, ini akan mentaskheh. Kalau musokheh mengatakan, oh benar apa yang dirumuskan oleh perumus, maka langsung difatihai dan langsung menjadi produk hukum bahsul masail. Dan yang paling akhir, natulai ini adalah mencatat apa yang telah menjadi rumusan dalam berbahsul masail. Jadi begitu, Mas. Lah, dengan metode yang ada di tarjih di Muhammadiyah, mungkin beda dengan yang ini. Kalau bahsul masail yang di NU ini bukan sekedar dia cakap pintar dalam memberikan argumentasi, tapi juga cakap dalam mengambil belum cukup, tapi juga dilihat dari kitabnya harus benar-benar mutabar atau tidak. Kitabnya memang masih dalam koridor 4 madhab atau tidak. Itu kalau dalam NU. Jadi di NU itu sangat ketat, sangat hati-hati, dan kayak saya jamin produk hukum LBM, produk hukum yang dibahas pasti hasilnya tidak akan berbeda dengan apa yang ada dalam Al-Quran maupun apa yang ada dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin demikian Mas Fahmi. Oke, Mbak Yai. Untuk pertanyaan niki ngapunten Mbak Yai, pertanyaan terakhir, bedanya bahsul masail dengan fatwa. Jadi masih beda. Bedanya bahsul masail. Gimana Pak Yai? Bedanya begini, kalau fatwa itu adalah yang layak memberikan fatwa adalah yaitu ahli fatwa, yaitu dalam konteks Indonesia adalah hakim. Orang yang mempunyai wilayah, orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk bertanggung jawab dalam masalah hukum agama. Itu yang berhak memberikan fatwa. Kalau di LBM itu bukan fatwa, tapi menyampaikan ijtihadnya untuk disamakan dengan hukum. Jadi bahasa tadi sempat bisa dikatakan LBM itu adalah menukil pendapatnya para ulama, bisa, dan juga LBM itu bisa adalah bentuk ijtihad, yang mana dalam berijtihad sama persis dengan ijma'nya para ulama dulu, itu adalah andaikan ijtihadnya yang salah, itu tetap dapat pahala 1, dan bila
ijtihadnya itu adalah benar, juga tetap mendapatkan pahala 2. Ini yang pernah dijauhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau katakan, barang siapa yang berijtihad kemudian ijtihadnya dia benar, maka walahu ajroni, dia akan mendapatkan 2 pahala. Tapi ketika ijtihadnya itu akhto'a atau salah, falahu ajrun, maka dia mendapatkan pahala 1. Rawahul Bukhari. Sekali lagi, LBM bukan memberikan fatwa, bukan ifta, bukan. Yang memberikan ifta murni orang-orang yang punya wilayah, hakim-hakim yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Para ulama sebatas menukil pendapat ulama terdahulu atau berijtihad dengan pendekatan analogi dengan permasalahan yang sudah ada. Mungkin itu. Terima kasih banyak. Halo? Nggih, Pak Yai, nggih. Terima kasih banyak Pak Yai sudah menjawab pertanyaan dari kawan-kawan. Langsung saja mungkin sebelum saya kasih ke MC, saya akan membacakan beberapa kesimpulan dari webinar kali ini. Yang pertama, Romo Kiai membahas tentang bahwa webinar kali ini itu ada 3 variabel. Yang pertama, Bahsul Masail, yang kedua, Istimbat, dan yang ketiga, NU. Bahsul Masail. Jadi yang dibahas dalam Bahsul Masail ini adalah perkara-perkara yang belum jelas dalam Al-Quran dan hadis. Jadi hukumnya itu belum ada dalam Al-Quran dan hadis, dan ijma dan kias. Nah, perkara-perkaranya itu menyangkut apa? Menyangkut maudhu'i. Mungkin perkara-perkara yang bersangkut tematik waqi'iyah yang terjadi pada zaman sekarang ataupun kontemporer, terus konuniyah. Nah, untuk pembahasan ini itu semua ataupun Bahsul Masail itu mengundang tim ahli. Jadi bukan sembarangan orang yang tidak mempunyai kompeten untuk mengikuti ataupun mempunyai kemampuan dalam memahami fan ilmu yang harus diwajibkan untuk memahami Al-Quran dan hadis. Terus yang kedua, istimbat. Jadi istimbat dalam arti menelusuri apakah ada ayat Al-Quran, atau apakah ada dalam hadis, apakah ada dalam ijma ataupun kias tentang permasalahan-permasalahan yang belum dibahas hukumnya. Terus Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang berarti Bahsul Masail ini berlandaskan dengan standarisasi yang sudah dibuat oleh NU itu sendiri. Yang dimana ketika merujuk kepada permasalahan akidah, kita merujuk kepada Imam Asy'ari ataupun Imam Maturidi. Terus kalau kita kalau ada permasalahan dalam masalah fikih, kita merujuk kepada Imam Madzhab 4, yang dimana itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal. Nah, yang seterusnya, referensi yang diambil dalam Bahsul Masail itu Al-Quran, hadis, kalaupun dan untuk kita berwilayah di Indonesia yang dimana menggunakan mazhab Syafi'i ataupun memakai mazhab Syafi'i, maka kita utamakan mencari kitab-kitab yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Nah, setelahnya Romo Kiai menyinggung tentang sejarah. Jadi Bahsul Masail ini yang diadakan di Indonesia oleh ulama NU itu sebetulnya melanjutkan tradisi dari ulama-ulama salaf, seperti itu. Sehingga kita harus benar-benar memahami Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Beliau sangat menekankan Al-Quran adalah atau masih global. As-Sunnah pun juga masih global, sehingga membutuhkan pensarahan ataupun penjelasan dari ulama-ulama yang mempunyai ahli dalam memahami Al-Quran dan hadis.
Dalam hal itu harus memahami benar-benar ilmu alat, nahwu, shorob, balaghah, dan lain-lain. Dan untuk jawaban dari pertanyaan pertama, bagaimana cara kita untuk mencari syekh-syekh ataupun guru-guru NU, guru-guru yang di Turki yang sealiran dengan NU. Beliau menjawab bahwa itu kita harus mengetahui dulu sistematis ataupun ada sistemnya, ada rentetannya, yaitu ya memahami ilmu alat, terus naik lagi dan lagi memahami balaghah, memahami usul fiqh, mantik, dan lain-lain. Nah, dalam Bahsul Masail itu ada 4 tahap. Yang pertama, menyiapkan referensi, dalam artian ketika diadakan Bahsul Masail, tim ataupun panitia memilih seorang yang ahli, dan seorang ahli itu sebelum mengikuti Bahsul Masail, dia harus menyiapkan apa yang akan dibahas dalam masalah itu. Terus perumus itu yang nanti akan merumuskan apa yang diajukan oleh ulama-ulama yang mengikuti dalam Bahsul Masail tersebut. Setelah itu perumus mengajukan kepada musahih, dan musahih akan menindaklanjuti apakah yang dirumuskan ini benar-benar mengikuti ataupun benar-benar berlandaskan dengan qaul ulama dan lain-lain. Nah, perbedaan antara Bahsul Masail dengan tarjih, kalau Bahsul Masail melalui 4 itu tadi, ada rumusan, ada penyiapkan referensi, rumus, dan benar-benar dilakukan oleh para ahli. Yang terakhir, apa perbedaan Bahsul Masail dengan fatwa? Jadi kalau fatwa itu yang berhak memberikan fatwa itu adalah seorang hakim. Sedangkan Bahsul Masail itu menyampaikan ijtihad atau menukil qaul ulama. Itu kesimpulan dari webinar kali ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf ketika belum bisa mengambil kesimpulan secara tepat, Pak Yai, ataupun kurangnya kata-kata ataupun kurangnya kata-kata yang kurang sopan dan lain-lain. Syukron, mungkin bisa dilanjutkan kepada MC. Syukron dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sebelum banyak. ke MC, mungkin sedikit saya ingin menyampaikan. Boleh? Boleh Pak Yai, monggo silakan. Oh iya. Alhamdulillah, ini kegiatan sangat penting sekali. Biar kita semuanya paham produk hukum yang dari LBM atau Bahsul Masail ini tidak sembarangan, tidak mudah, tapi melalui proses yang sangat panjang dan juga bentuk kehati-hatian dan yang membahas dari tim ahli yang membidani ilmu agama dengan sesungguhnya. Oleh karena itu, biar semuanya para teman-teman, baik yang ada di negara Turki dan juga kami yang ada dari negara Mesir maupun yang ada di negara Mesir, kalau memang di NU kenapa kok menggunakan 4 mazhab, mungkin kita nanti akan ada webinar lagi apa urgensinya 4 mazhab itu. Padahal ulama bukan hanya 4 mazhab. Ulama dulu juga banyak yang ahli kayak ulama Adaul juga sangat ahli. Kenapa di NU, di LBM kok hanya sebatas salah satu 4 mazhab? Itu mungkin nanti akan tema webinar selanjutnya, biar kita tambah yakin benar apa kelebihan dari 4 mazhab, apakah benar 4 mazhab ini adalah memang mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah SAW atau tidak. Tapi yang jelas di jawaban singkat kami pasti
Pak Yainya kayaknya keluar lagi ya, masalah koneksinya. Iya mungkin masalah koneksi. Eh, untuk panitia mohon untuk dihubungi, dipastikan lagi Pak Yainya, karena nanti insya Allah nanti di penutup acara ini akan ini ada ziyadah doa juga dari beliau. Jadi mungkin dari panitia mungkin diharapkan coba konfirmasi kembali, konfirmasi ulang pada Pak Yainya. Masih belum terhubung ya, Mas? Pada para hadirin mohon bisa menunggu dulu sebentar. Mohon maaf atas ketidaknyamanan koneksi jaringannya. Atau beliau masih bisa gabung nggak ya ke sini ya? Kalau misalkan beliau sudah nggak bisa waktunya. Mas Faiz gimana? Ini sedang saya hubungi, sepertinya juga agak kesulitan ya, karena WhatsApp-nya juga belum aktif. Ini kita mohon maaf untuk para hadirin, kita tunggu sebentar sebagai bentuk takdim kepada beliau ya. Nanti kalau mungkin 1-2 menit tidak ada balasan, mungkin langsung kita lanjutkan aja acara penutupan. Siap, Mas.
Oh iya, untuk para hadirin insya Allah nanti untuk sertifikat tadi saya sudah kirim ke chat meeting. Di chat meeting coba dicek ulang karena tadi di menit-menit terakhir sebelum penutupan oleh moderator itu saya sudah kirim. Kalau memang belum sempat nerima nanti kita insya Allah akan diusahakan lagi kirim ulang ke sini. Mungkin sertifikatnya bisa diupload ulang, Mas ya. Sepertinya di tempat saya belum. Siap. Bentar ya. Oke. Sambil menunggu Pak Yai hadir lagi, saya coba kirim ulang untuk sertifikatnya. Mohon sebentar. Sebentar ya. Ada masalah koneksi juga di sini. Mas Faiz, coba ini nanti aku mau login pakai laptop karena tadi tiba-tiba keluar sendiri. Sebelumnya kami juga ingin menyapa ulang ya kepada saudara-saudara kita semua dari PCINU Jordan, PCINU Jerman, ada dari Lebanon, juga dari Rusia. Selamat datang, terima kasih atas kehadirannya. Semoga mungkin ke depannya kita bisa bersama-sama mungkin mengadakan acara bareng-bareng lagi. Acara-acara yang lebih mendapatkan kemanfaatan kepada teman-teman semua, kepada lingkungan-lingkungan sekitar kita. Sekali lagi kami mohon maaf juga kepada seluruh hadirin yang masih bertahan di sini. Kita menunggu Yai karena mungkin ada masalah koneksi. Karena kita akan menunggu doa dari beliau untuk menutup majelis pada hari ini. Belum, Mas Faiz belum masuk ya ini.
Sebentar, ini udah oke. Mungkin Mas Munir Iya, bisa Mas. di ruang chat bisa ngasih nomor Mas Munir atau seperti apa ya? Nanti siapa tahu bisa kita kirimkan via WhatsApp kepada peserta yang menginginkan. Jadi peserta yang menginginkan bisa langsung menghubungi jenengan lewat WhatsApp. Nanti kita kirimkan sertifikat. Oh iya, boleh. Ini nggak tahu laptopnya nggak bisa masuk juga ini. Mungkin kasih Bentar ya. nomor WhatsApp aja. Nah, itu udah aku kirim. Sambil ini juga coba kirim filenya. Baik, untuk para peserta. Sudah saya kirim. Coba terima kasih. Udah masuk belum ya? Nanti kita juga akan ada, insya Allah ada webinar ke depan lagi. Jadi mungkin ditunggu aja kabarnya. Insya Allah kalau berita-berita seperti itu kita kabarkan via Instagram seperti itu. Jadi mungkin bisa diikuti. Mas, sepertinya Pak Yai lagi bener-bener nggak ada koneksi ya? Baik, ini Mas Fahmi mungkin mau mendoakan. Oke, sebagai penutup acara yang terakhir, alhamdulillah dari awal sampai sekarang para hadirin semuanya, terima kasih banyak. Kita sudah beranjak ke acara doa atau penutupan acara webinar kali ini. Semoga apa yang kita sudah laksanakan, yang ada di sini, di majelis ini, di forum ini, mendapatkan keberkahan, manfaat ilmu dari Pak Yai. Kemudian juga saya ucapkan banyak terima kasih untuk semuanya. Saya sendiri sebagai MC, mungkin dari awal sampai sekarang banyak kekurangan secara pribadi ataupun secara teknisi acara pada hari ini, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kita kepada para hadirin. Kita ucapkan banyak mohon maaf dan terima kasih, jazakumullah khairan jaza pada para hadirin. Semoga apa yang kita usahakan kali ini bisa menjadi pelajaran untuk agenda-agenda selanjutnya. Semoga bisa menjalankannya dengan baik dan nyaman. Saya sebagai pembawa acara pada hari ini mohon undur diri. Terima kasih banyak sekali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut untuk penutup doa pada hari ini. Insya Allah akan dipimpin oleh siapa, Mas? Saya mungkin mau berdoa. Mas Fahmi. Monggo Mas Fahmi. Ada Mas Hamid, PAI dari Kecamatan Tajinan, mungkin selaku murid beliau. Mas, boleh. Monggo. Kang Hamid. Nyuwun ziyadah doa sebagai orang yang dekat juga sama Pak Yai. Monggo Mas Fahmi mawon. Mas Fahmi mawon. Monggo. Mas Hamid mawon. Oke, pripun Mas Faiz, langsung sampean mawon selaku ketua. Oke, Mas Faiz mboten napa-napa.
Oke. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا للشاكرين حمدا آمين حمدا يوفي الكتاب المجيد يا رب آمين يا الله جلال وجهك وعلي سلطانك آمين سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد آمين حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم آمين صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل آمين وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترس الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم يا عالم الأحوال ويا مطالع السرائر ويا من على كل شيء قدير آمين اقضي حاجاتنا وحوائج المسلمين ويسر آمين أمورنا وأمور المسلمين وحقق آمالنا وحول أحوالنا إلى أحسن آمين حال واكتبنا من الناجحين اللهم آمين إن طائعين في عطاك راغبون في آمين رضاك مستسلمون لقضائك يسر لنا آمين ما يجب لنا إلى النجاح من آمين الأعمال الصالحات ووفقنا لما يرضيك اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا آمين تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك اللهم اجعل آمين اجتماعنا هذا وخيره بالرحمة وفراقنا من بعده وبالمغفرة والعصمة آمين وارفعنا بفضلك البلاء والنقمة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا آمين اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وحسبنا الله ونعم آمين الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا آمين يسمع ونعوذ بك من هم والحزن نعوذ بك من العجز والكسل نعوذ بك من آمين الجبن والبخل ونعوذ بك من خلبة الدين والرجال اللهم آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آمين لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آمين هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا آمين من الصالحين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي آمين الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى آمين الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما آمين يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين نكون من الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Ais dan para hadirin semuanya. Semoga kita bisa bertemu di acara-acara selanjutnya. Para hadirin juga tidak mengurangi rasa hormat kami untuk bisa mengikuti kabar-kabar acara-acara kita. Boleh ikuti akun-akun Instagram kami PCN Turki, bisa dilihat, di follow dan di komen. Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh hadirin. Mungkin kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.